Shalom. Nah, itu baru anak muda. Harus bedakan bahwa anak muda dengan anak tua. Di sini banyak anak muda. Puji Tuhan, kita diberi kekuatan oleh Tuhan, kita sehat, kuat sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, jemaat juga yang ada di rumah, apa kabar semua? Saya percaya semua juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pasti semua diberkati oleh Tuhan. Jadi jemaat yang ada di rumah, sekarang terus menerus kami mengingatkan bahwa jemaat yang ada di rumah saat ini ingat bukan sedang menonton orang beribadah, ya, tetapi kita sedang beribadah bersama-sama pada hari ini. Jadi kita harus bedakan antara orang yang menonton orang beribadah dan orang yang sedang beribadah. Jadi saudara dikasihi Tuhan, walaupun ada di rumah, ya, walaupun hanya melihat melalui media sosial, tapi kita harus tetap ada dalam suasana hadir Tuhan. Kita harus tetap ada dan menikmati hadir Tuhan, karena kita bukan sedang menonton orang beribadah, tetapi kita sedang beribadah bersama-sama. Amin. Ya, Tuhan ya. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu lalu Ibu Pendeta Diana menyampaikan firman Tuhan, saya ingat temanya kuat di tengah tekanan. Ya, pasti semua ingat karena kita belajar tentang pribadi Yusuf. Hari ini kita akan belajar kurang lebih temanya sama, ya. Tapi hari ini dengan bahasa yang berbeda, yaitu eksis di tengah krisis. Jadi kita akan belajar hari ini sekali lagi tema firman Tuhan. Renungan kita hari ini adalah eksis di tengah krisis. Jemaat yang ada dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang merasa dia sedang krisis saat ini? Ada tak yang sedang krisis? Kalau Kris ya. Kalau Krista dia bilang dia krisis, orang pasti tak akan percaya. Saya ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, krisis itu ya identik dengan masa yang sukar. Ya, krisis itu artinya adalah suatu keadaan yang membahayakan. Itu krisis. Ya, keadaan yang membahayakan identik dengan keadaan yang sukar, keadaan yang hampir dikatakan semua orang tidak suka dengan keadaan ini. Kalau ditanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, siapa yang mau hidupnya krisis? Pasti saudara tidak ada yang mau. Iya kan? Kalau ditanya pada semua orang, siapa yang mau hidupnya dalam keadaan krisis? Pasti tidak akan mau. Ya, siapapun yang ada di kolong langit ini, yang ada di dunia ini, pasti tidak mau saudara hidup dalam masa yang sukar, hidup dalam masa krisis. Dan bahkan saudara yang kasih Tuhan, tidak terkecuali seringkali juga orang percaya yang mengaku sudah percaya kepada Kristus saudara, tetapi masih tidak bisa menerima kalau dia hidup di dalam krisis. Kenapa saudara yang dikasihi Tuhan, orang tidak suka hidup di dalam krisis? Kenapa orang tidak suka hidup di dalam masa sukar? Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Karena seringkali krisis ini bisa membuat saudara orang hidup dalam tekanan. Ya, krisis ini saudara seringkali membuat orang menjadi stres, sehingga tidak heran saudara ketika krisis banyak orang yang mengalami tekanan. Banyak orang saudara yang mengalami depresi, banyak orang saudara yang mengalami stres, mengalami saudara gangguan kejiwaan karena krisis, karena suasana, karena keadaan yang sukar yang sedang dihadapi. Bahkan seringkali saudara merasa sukar, krisis ini menyebabkan seseorang kehilangan motivasi dan semangat dalam hidupnya. Kita bisa melihat sendiri, ada orang saudara yang begitu semangatnya, ada orang yang begitu gembira saudara, ketika masuk dalam suasana krisis berubah drastis. Orang yang tadinya begitu setia, orang yang begitu semangat, orang yang
ketika diperhadapkan dengan masa yang sukar, berubah drastis, yang tadinya semangat berubah jadi tidak semangat lagi. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang suka dengan masa sukar atau krisis. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, krisis itu bisa datang dalam berbagai bentuk, ya. Bisa krisis kesehatan, apalagi bisa krisis ekonomi, bisa krisis keuangan, dan begitu banyak krisis misalnya yang terjadi. Tapi saya mau katakan hari ini, apapun krisis yang sedang terjadi di bangsa ini, ya, krisis apapun yang sedang terjadi di dunia ini, tetapi ingat, jangan sampai kita krisis kepercayaan kepada Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, kita boleh mengalami krisis. Mungkin hari ini saudara kita mengalami krisis keuangan, kita mengalami krisis ekonomi, kita mungkin mengalami saudara krisis kesehatan sampai hari ini. Tapi saya mengingatkan hari ini, jangan sampai anak Tuhan mengalami krisis kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa kita tidak boleh mengalami krisis kepercayaan kepada Tuhan? Karena apa saudara kasih Tuhan? Krisis tidak lebih besar dari Kristus. Amin. Krisis tidak lebih besar dari Kristus. Krisis juga tidak lebih besar dari Kristus. Salah, dari Kristus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai terjadi krisis kepercayaan. Karena krisis tidak bisa mengubah Kristus, tapi Kristus bisa mengubah krisis. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, masa pandemi yang kita alami hari-hari ini saudara, yang belum saudara terjadi perubahan, masih ada orang saudara yang terkena, yang terkontaminasi saudara dengan COVID-19 ini. Tetapi ingat baik saudara yang dikasihi Tuhan, krisis seringkali diizinkan oleh Tuhan untuk melihat, untuk membuktikan apakah kita masih kuat di dalam Tuhan atau sudah tidak kuat lagi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, krisis seringkali dijadikan alat oleh Tuhan untuk melihat iman kita itu sampai di mana. Krisis saudara seringkali dipakai oleh Allah untuk menjadi media bagi kita. Apakah kita masih mempertahankan karakter kekristenan kita atau tidak? Karena seringkali saudara, krisis itulah yang akan membuktikan siapa orang yang sungguh-sungguh kuat dan siapa orang yang tidak kuat di dalam Tuhan. Jadi ingat saudara, krisis tidak bisa mengubah Kristus, tapi Kristus bisa mengubah krisis. Amin. Krisis tidak lebih besar dari Kristus. Kristus jauh lebih besar dari krisis yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita mengalami krisis kepercayaan. Ya, krisis kepercayaan kepada orang tua saja tidak boleh. Krisis kepercayaan kepada sesama saja tidak boleh. Krisis kepercayaan kepada pemerintah saja tidak boleh. Harusnya ya, apalagi krisis kepercayaan kepada Tuhan. Ya, jangan sampai saudara anak Tuhan mengalami krisis kepercayaan kepada Tuhan. Jadi dunia boleh krisis, tetapi anak Tuhan tetap eksis. Amin. Dunia boleh krisis, anak Tuhan tetap eksis. Ada saudara istilah orang dulu saya dengar, yang saya suka saudara, dunia boleh resesi, tapi anak Tuhan akan selalu resesi. Ya, amin. Itu benar saudara. Dunia boleh krisis, tetapi anak Tuhan akan selalu eksis. Dunia boleh resesi, tetapi orang Kristen, orang percaya akan selalu resesi. Amin. Jadi saudara tidak usah takut. Krisis itu saudara diizinkan oleh Tuhan untuk melihat seberapa besar keyakinan kita kepada Tuhan. Mari kita baca saudara firman Tuhan hari ini. Ya, ada beberapa ayat yang akan kita baca. Pertama ayat, kedua ayat ini sebenarnya sudah kita hafal. Ya, bahkan salah satu firman Tuhan ini sudah dijadikan lagu. Tapi kita baca dulu yang pertama, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Jadi saya yakin kalau saya tanya sama Jenny pasti dia langsung tahu ini apa. Apalagi Evan, Alvan Suruh pasti sudah tahu dia. Ya. Kenapa? Ya. Kita baca Roma pasal yang ke-8
ayat yang ke-28. Kita akan baca firman Tuhan ini, ayat yang sudah sering kita dengarkan, Roma 8 ayat yang ke-28. Dikatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Evangelium itu. Jadi sudah tahu. Ayat satu lagi, setelah kita baca, ini yang saya bilang sudah dijadikan lagi. Ya, pasti semua sudah tahu. Habakuk pasal yang ketiga. Ya, kita baca Habakuk pasal yang ketiga. Ya, mulai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 aja kita baca. Ya, kalau ada pembaca sambil menyanyi boleh. Ya. Kita baca firman Tuhan. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beriak-riak di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Luar biasa, saudara, firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, kata segala sesuatu ini konotasinya saudara bukan hanya kepada hal yang positif, ya. Kata segala sesuatu ini saudara bisa saja hal-hal yang kita anggap negatif, hal-hal saudara yang kita tidak sukai. Tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, kata firman Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, Allah bekerja di dalam segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Kata mendatangkan sesuatu ini, saudara, bisa saja selesai itu datangnya dari iblis, bisa saja, ya. Bisa saja selesai itu datangnya dari orang mungkin yang tidak benar, tapi Allah mengizinkan itu. Allah mengizinkan itu sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Siapa yang setuju pandemi ini dari Tuhan? Ada yang mengatakan pandemi ini dari Tuhan? COVID ini, ya? Atau ada yang mengatakan COVID ini diizinkan Tuhan? Karena itu beda, ya. Dari Tuhan atau diizinkan Tuhan itu berbeda, ya. Kalau saya melihat saudara, COVID-19 ini, ya, diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita dan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin, saudara. Yang tadinya orang saudara malas berdoa jadi rajin berdoa, bila kan? Orang yang tadinya saudara kurang persekutuan di rumah saudara, sekarang jadi bersekutu di rumah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat semua ini diizinkan oleh Tuhan terjadi, bukan hanya di dunia ini, tapi lebih spesifik juga kepada orang Kristen. Kenapa saudara dikasihi Tuhan? Saya melihat dulu orang berkata seperti ini, saya kalau gereja itu tidak ber-AC, gereja itu tidak full band, saya tidak mau datang ke gereja. Saya banyak kali mendengar orang seperti itu. Kalau tempatnya biasa-biasa saja, saya tidak mau datang ke gereja, saya tidak mau beribadah. Tapi saudara kasih Tuhan, kita lihat apa yang terjadi di dunia ini, di bangsa ini, dan di kota ini khususnya. Ya, coba kita lihat orang yang tadi mengatakan bahwa ruangan tidak ber-AC, saya tidak mau datang. Kalau tidak full band, saya tidak mau datang. Kalau lightingnya tidak baik, saya tidak mau datang. Sekarang ketika Tuhan hadirkan, Tuhan
tidak ada perubahan saudara. Tetapi Tuhan mau ingatkan kepada kita semua bahwa ibadah tidak hanya bicara masalah tempat, tetapi ibadah itu bicara antara hubungan antara kita dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ingat, ada catatannya, mendatangkan kebaikan hanya bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau orang yang tidak mengasihi Tuhan, saudara, mereka menganggap ini sebagai sesuatu yang tidak baik. Mereka menganggap ini sebagai sesuatu yang mendatangkan hal-hal yang buruk dalam dirinya. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Jadi saudara-saudara, krisis harus dianggap sebagai suatu peluang bagi kita untuk membuktikan kualitas iman kita kepada dunia. Amin. Ya, jadi ketika krisis datang, kita harus berkata, Tuhan terima kasih karena ini momentum bagi saya untuk memperlihatkan kepada semua orang bahwa saya berbeda, iman saya kuat, saya tidak akan terpengaruh walaupun krisis ada hari-hari ini. Sehingga orang berkata dulu Krismon apa? Krisis moneter, tetapi orang Kristen menganggap Krismon adalah Kristus menolong. Ya, jadi krisis besar tidak ada apa-apanya. Ya, ingat sekali lagi, krisis tidak lebih besar dari Kristus. Ya. Nanti kesamaan lagi. Jadi krisis tidak lebih besar dari Kristus, tapi Kristus jauh lebih besar dari Kristus. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, tak usah takut. Apapun krisis itu, ingat krisis tidak bisa mengubah Kristus, tapi Kristus bisa mengubah krisis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ke kita. Habakuk saudara hidup di zaman ketika mereka ada di dalam penindasan oleh musuh-musuh. Satu keadaan yang sangat-sangat tidak baik, satu keadaan yang sangat tidak menyenangkan, saudara. Sudah saudara ditindas, mengalami penganiayaan, saudara, dijajah, dan apa? Habakuk mengatakan pohon ara lagi tidak berbunga, kata firman Tuhan, sudah mengalami tindasan, sudah mengalami penindasan, ya. Terus apalagi? Sekalipun pohon ara katanya tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba semua terhalau dari rumah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu kenyataan yang sangat-sangat memilukan sekali. Ya, hari-hari ini banyak orang mengalami kehilangan. Betul nggak, saudara? Ya, istri saya bilang kalau dia Bapak itu bicara tentang dia menghadapi kehilangan. Kenapa saudara? Karena sekarang banyak orang kehilangan. Ada yang kehilangan pekerjaan karena di PHK. Ya, ada yang kehilangan suaminya tercinta, maaf karena memang terkena COVID akhirnya harus dipanggil oleh Tuhan. Ada yang harus kehilangan usahanya, ada yang bisnisnya hilang. Orang-orang saat ini sedang mengalami kehilangan. Kita melihat saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Habakuk itu luar biasa. Dia sedang ada dalam krisis, ya, ladang-ladang tidak menghasilkan, sumber penghasilan tidak lagi memberi jaminan saudara kebutuhan dalam hidup. Kata firman Tuhan, ternak-ternak ini melambangkan sesuatu harta kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang pada saat itu terhalau dari Tuhan. Satu suasana yang sangat krisis sekali, saudara, diajarkan, disampaikan oleh Habakuk dalam firman Tuhan ini. Tetapi luar biasa saudara kasih Tuhan. Tetapi aku akan beriak-riak, kata firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorai, beriak-riak di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Ini luar biasa. Walaupun dalam krisis, ya, ladang tidak menghasilkan, sumber pendapatan sudah tidak ada lagi, karena mungkin sudah di PHK, bisnis sudah mungkin bangkrut, ya, bisnis tidak memberikan harapan lagi, ya, harta kekayaan sudah tidak bisa memberikan jaminan karena kambing domba terhalau dari rumah. Karena orang zaman dahulu kalau dia punya kambing domba, secara itu orang yang memiliki harta yang banyak sekali. Kalau sekarang lain, harus punya apa? Harus membuktikan
dulu kaki 12 sudah orang kaya. Kalau sekarang sudah kijang, ada apa lagi? Avanza, apa nama binatang sekarang sudah dijadikan mobil, ya, dan seterusnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dalam keadaan krisis, kita lihat Habakuk masih bisa beriak-riak, bersorak-sorak di dalam Tuhan, karena dia percaya Yesus Tuhan Allah bisa menyelamatkan dia. Amin. Tuhan bisa menyelamatkan kita. Oleh karena itu tidak usah takut. Walaupun krisis, kita harus tetap eksis. Ya, saya saudara pendengar kemarin ya, di webinar kemarin siang tentang keluarga pandemi. Ya, pandemi ini keluarga rusak atau kuat, seperti itu kurang lebih ya, hancur atau tetap kuat. Jadi saudara si narasumbernya berkata seperti itu. Sebenarnya hidup itu murah, ya, hidup itu sebenarnya murah. Yang mahal itu gengsinya. Jadi anak saya punya usaha, saya punya bisnis. Dia katakan anak saya kerja di luar negeri di Australia. Saya bilang sama anak saya hanya mau kasih kamu biaya hidup sekian saja. Selebihnya dari itu harus kamu sendiri, kamu cari kerja sendiri, kamu cari usaha sendiri. Akhirnya saudara kasih Tuhan, anak itu dapat kerjaan jadi tukang cuci piring di Australia. Anaknya telepon sama bapaknya, Papa tidak malu kan? Papa punya bisnis, Papa punya usaha, Papa terkenal di sana sini, sementara anaknya Papa jadi tukang cuci piring di luar negeri. Apa bapaknya bilang? Saya tidak malu. Saya malu kalau kamu jadi pengemis. Saya malu kalau kamu jadi peminta-minta. Apapun pekerjaan yang kamu lakukan, silakan lakukan kalau itu halal. Papa tidak akan malu apapun yang kamu lakukan asal itu halal. Yang akan Papa malu kalau kau jadi peminta-minta, engkau jadi pengemis. Saudara kasih Tuhan, ada budaya yang mengatakan lebih baik kalah nasib daripada kalah aksi. Makanya dia mengatakan saudara, hidup itu sebenarnya murah, yang mahal itu gengsi. Sehingga dia mengatakan seperti ini. Dia ambil contoh sebesar pemilik Facebook. Sudah tahu pemilik Facebook siapa? Ya, maaf ya. Apa? Nah itulah. Dia mengatakan seperti ini. Coba kita belajar dari pemilik Facebook ini. Dia kemana-mana ke luar negeri, dia hanya pakai kaos, dan kaos yang dipergunakan kaos yang tidak bermerek, kaos yang murah sekali. Padahal masuk 10 besar orang terkaya di dunia. Sehingga dia mengatakan seperti ini, kalau kaya tidak perlu gaya, tetapi kalau mau gaya harus perlu kaya. Ya benar saudara. Jadi hidup itu sebenarnya hanya murah, tetapi yang mahal itu gengsinya. Karena orang saudara sudah tidak makan di rumah, tapi kita lihat saudara kalau keluar luar biasa sekali. Karena gengsinya, ya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mau mengingatkan kepada kita semua, walaupun sedang mengalami krisis, ingat kita harus tetap eksis. Kita eksis bukan karena kekuatan kita eksis karena Allah adalah jaminannya, karena Tuhan yang memberi kepastian bahwa Dia akan menyelamatkan kita seperti yang disampaikan oleh Habakuk ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang akan kita lihat hari ini. Saya tidak akan panjang ya, beberapa hal saja kita lihat hari ini. Apa yang menyebabkan sehingga kita bisa kuat, kita bisa eksis walaupun kita sedang dalam krisis. Mari kita lihat saudara ya beberapa hal ini. Kita tolong ditayangkan ya beberapa hal ini ya, apa yang menyebabkan sehingga anak Tuhan itu tetap eksis walaupun di dalam krisis. Kalau kita lihat firman Tuhan ini ya, yang disampaikan oleh Habakuk. Yang pertama, bagaimana supaya anak-anak Tuhan dia tetap eksis walaupun dia sedang krisis. Yang pertama adalah kita harus fokus kepada Tuhan, bukan kepada krisis. Itu yang pertama.
Bagaimana supaya kita tetap eksis walaupun dalam keadaan krisis? Fokusnya harus pada Allah, bukan pada krisis. Ya, saya selalu bilang sebenarnya krisis itu kecil, ya. Masalah itu kecil. Selalu saya umpamakan satu poin, ya. Poin kecil sekali, kalau kita tahu di jauh poin itu kecil sekali, ya, dibandingkan dengan ruangan ini tidak ada apa-apa. Poin itu sudah besar sekali ruangan ini. Ya, poin begitu kecil. Itu sudah ibaratnya masalah. Itu ibaratnya krisis. Tapi coba saudara, kita tarik koin tersebut sampai mendekati mata kita, maka koin tersebut bisa menutupi ruangan ini. Karena apa saudara? Karena fokus kita kepada koin tersebut, fokus kita kepada krisis tersebut, bukan kepada Allah. Allah yang begitu besar, jadi kelihatan sangat kecil sekali. Karena apa saudara? Karena fokus kita salah. Fokus kita bukan lagi kepada Allah, fokus kita sudah kepada krisis, fokus kita sudah kepada masalah, fokus kita sudah kepada persoalan, tidak lagi kepada Allah yang besar. Padahal Tuhan sudah mengatakan bahwa roh yang ada pada kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Itu saudara yang menjadi keyakinan kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya anak Tuhan tetap eksis walaupun dia krisis? Firman Tuhan mengingatkan kita harus fokus kepada Allah, bukan kepada krisis. Kenapa Habakuk masih bisa beriak-riak dalam Tuhan, masih bisa bersorak-sorai, masih bisa memuji Tuhan? Ya, karena fokus dia bukan kepada krisis yang dia hadapi. Fokus dia kepada Allah yang sanggup menyelamatkan dia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau fokus kita kepada masalah, kalau fokus kita kepada krisis, maka saya yakin kita tidak akan bisa bangkit, maka justru kita akan terus jatuh, terus down, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita alihkan saudara Tuhan kepada krisis. Ya, krisis saudara harus kita tidak boleh fokus kepada krisis, kita harus fokus kepada Allah. Ketika kita fokus kepada Allah, maka krisis saudara akan menjadi tidak kelihatan. Coba kita tampilkan aja semuanya. Ya, dikatakan seperti ini. Krisis sering menarik kita untuk menjauh dari Tuhan Allah. Ya, krisis sering menarik kita untuk menjauh dari Tuhan Allah. Kalau fokus kita itu salah, maka krisis akan membawa kita jauh dari Allah. Krisis juga bisa menyebabkan kita terfokus hanya kepada keadaan yang kita hadapi. Itu bahayanya saudara, ya. Krisis sering menarik kita untuk menjauh dari Tuhan Allah. Bahkan krisis bisa menyebabkan kita terfokus hanya kepada keadaan yang kita hadapi. Oleh karena itu saudara-saudara hati-hati. Banyak orang tidak bisa eksis ketika dia krisis. Karena apa? Karena fokusnya salah. Fokusnya kepada masalah, bukan kepada Kristus, bukan kepada Allah, bukan kepada Tuhan. Akhirnya saudara orang tersebut tertarik jauh dari Tuhan. Akhirnya Tuhan menjadi kecil karena fokusnya bukan kepada Allah lagi, bukan kepada Tuhan lagi, tapi justru kepada krisis. Dampaknya apa? Hidup kita menjadi kehilangan arah. Orang jadi bingung tujuannya mau kemana. Orang jadi bingung saudara mau melangkah kemana. Karena apa? Saudara fokusnya sudah salah, fokusnya sudah keliru, dan itu menjadi dampaknya. Padahal saudara, hal krisis itu biasa. Yang saya sampaikan tadi, krisis itu biasa. Karena krisis tidak bisa mengubah Kristus. Karena krisis tidak lebih besar dari Kristus. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, krisis hal yang bukanlah hal yang luar biasa. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Ya, jadi pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita untuk menanggungnya. Artinya apa saudara? Masalah pencobaan berguna, bahkan krisis sekalipun diizinkan oleh Tuhan, karena Tuhan tahu kita kuat untuk menghadapinya. Amin, saudara. Jadi siapa sih yang krisis? Ada ya? Kalau yang kritis ada enggak? Enggak ada juga. Karena anak-anak Tuhan luar biasa pembelaan dan penyertaan Tuhan. Tapi kita pun saudara ingat, saya selalu mewanti-wanti, mengingatkan, walaupun kita beriman, tapi kita pun harus beriman. Ya, harus tetap beriman. Jangan gara-gara beriman akhirnya kemana-mana tidak pakai masker,
tidak suka cuci tangan, nanti kan iman Tuhan bela, nanti Tuhan jaga. Saudara dikasih Tuhan, jangan sampai seperti itu. Ya, Tuhan membela, Tuhan mau menjaga. Tapi ingat, kita pun saudara harus menjaga diri kita. Saudara yang dikasih Tuhan, pencobaan yang kita alami itu biasa. Oleh karena itu, krisis itu hal yang biasa. Krisis bukan hal yang luar biasa. Itu hanya biasa saja. Amin. Mari kita sama-sama katakan kali ini dengan kuat. Krisis itu biasa. 1, 2, 3. Krisis itu biasa. 1, 2, 3. Krisis itu biasa. Ulang lagi. Yesus yang luar biasa. Yesus yang luar biasa. Itu anak Tuhan harus seperti itu. Jadi kalau ada krisis, kita katakan krisis biasa. Yesus yang luar biasa. Ya, saudara dikasih Tuhan, banyak orang Kristen yang menjalani hidupnya dengan letih lesu, berkeluh kesah, persungutan, penuh dengan pembelaan dan sebagainya, karena fokusnya hanya tertuju kepada besarnya masalah dan situasi yang ada. Kenapa orang mengeluh? Kenapa orang bersungut-sungut? Kenapa orang tidak bisa beriak-riak? Kenapa orang tidak bisa bersorak-sorak? Karena fokusnya pada besarnya masalah yang dihadapi, fokusnya kepada besarnya persoalan yang dihadapi, fokusnya kepada besarnya krisis yang dihadapi, kepada suasana yang terjadi, bukan kepada Allah. Akhirnya ngomel, bersungut-sungut, marah, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, dan lain-lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari supaya kita tetap eksis, kita harus fokus kepada Allah, bukan kepada krisis. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat apa yang membuat anak-anak Tuhan dia bisa tetap eksis walaupun di dalam keadaan krisis. Di ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ya, ada di sini yang pernah kakinya seperti kaki rusa. Ya, kaki gajah. Ya, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu. Di bagian pertama dikatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Apa saudara yang kedua? Supaya kita tetap eksis walaupun dalam keadaan krisis. Yang kedua, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kalau yang pertama saudara tadi tetap fokus kepada Allah, bukan pada krisis. Yang kedua, harus tetap mengandalkan Tuhan. Anak Tuhan harus tetap mengandalkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Karena di dalam kitab Yeremia dikatakan, apa saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya seringkali orang kalau berkata seperti ini, jangan mengandalkan manusia, nanti kamu kecewa loh. Benar nggak kira-kira perkataan itu? Ya, ada benarnya, tapi tidak terlalu benar. Ya, ada benarnya. Kamu kalau kamu andalkan manusia, kamu pasti kecewa. Kamu kalau kamu andalkan manusia, ya sudah deh, nanti kamu tahu resikonya. Padahal saudara, sebenarnya bahasa itu melemahkan firman Tuhan kalau buat saya. Karena firman Tuhan mengatakan bukan kecewa, itu dampak saja. Ya, itu hanya dampak saja. Tapi firman Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk saudara. Ya, orang yang mengandalkan manusia terkutuklah dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau ada krisis terjadi saudara, kita belajar daripada Habakuk ini, dia tetap mengandalkan Tuhan karena dia yakin Allah Tuhan itu adalah kekuatan. Allah adalah kota benteng, Allah adalah gunung batu. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan yang lain. Apa arti mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan berarti bertumbuh, bergantung atau bersandar pada Tuhan. Itu mengandalkan Tuhan. Jadi ketika orang mengandalkan Tuhan, dia bertumbuh, dia bergantung, dia bersandar hanya pada Tuhan. Jadi tidak perlu bersandar pada manusia.
Kalau ada orang bersandar kepada kita ya, bilang ke dia, jangan bersandar kepadaku, bersandar kepada Tuhan. Kalau istri mau bersandar kepada kita, bilang jangan bersandar kepada manusia. Ya, bersandar kepada Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, ini mengandalkan Tuhan berarti bertumbuh, bergantung dan bersandar hanya kepada Tuhan. Tidak bergantung kepada yang lain. Ketika kita bertumbuh, maka seluruh kekuatan kita letakkan pada tumbuhan itu. Itu kan kalau kita bertumbuh, ya. Kalau kita bertumbuh pada sesuatu, maka seluruh kekuatan kita letakkan pada tumbuhan itu, ya. Jadi mengandalkan Tuhan, bertumbuh pada Tuhan, menuju pemahaman bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita satu-satunya. Tidak mungkin selesai kita bertumbuh kepada sesuatu yang kita anggap itu lemah. Ya, ketika kita mau menjadikan barang atau apapun sebagai tumpuan, karena kita menganggap itu kuat. Dan ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tumpuan, ketika kita mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang bisa menolong, yang adalah kekuatan kita saudara, itu artinya kita menyadari dan mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan kita. Percayalah, jika Tuhan menjadi tumpuan kita, maka Ia akan sanggup menanggungnya. Tidak peduli seberapa besar masalah dan beban yang kita hadapi, Tuhan sanggup untuk menanggungnya. Berapapun besar krisis, masalah, persoalan yang sedang kita hadapi, Tuhan adalah Allah yang kuat. Dia adalah kota benteng, gunung batu, sumber kekuatan kita. Dia akan sanggup menanggung beban persoalan yang kita alami. Karena apa saudara? Tuhan Yesus sendiri mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan sendiri yang meminta supaya kita mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Dalam krisis kita tidak bisa mengandalkan harta kekayaan, karena faktanya harta kekayaan pada krisis akan habis. Dalam krisis kita tidak bisa mengandalkan manusia, karena faktanya manusia juga hanya terbatas. Ya, manusia terbatas. Manusia tidak bisa memberikan jaminan kepastian. Manusia juga saudara kalau berjanji, seringkali saudara kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu manusia. Ya, karena itu jangan berpegang kepada manusia. Karena kalau manusia janji-janji, tinggal janji. Tetapi kalau Tuhan saudara, ketika Dia berkata, marilah kepadaku, Dia memberi jaminan. Dia kuat menanggung, Dia kuat saudara memikul beban pergumulan yang kita bawa kepada Tuhan. Jangan mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia, tetapi andalkanlah Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, kita lihat. Yang ketiga, kita baca yang ketiga. Tetap berharap kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah tetap berharap kepada Tuhan. Kalau krisis terjadi, maka kita harus berharap kepada Tuhan. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari hembusan nafas, dan sebagai apakah dia dapat dianggap? Saya juga, dia tidak lebih dari hembusan nafas. Ya, bisa saja saudara hari ini bernafas, detik ini bernafas, tiba-tiba sudah tidak bernafas lagi. Oleh karena itu saudara kata firman Tuhan, jangan berharap pada manusia. Ya, Tuhan tidak pernah dan tidak akan mengecewakan kita. Ia selalu menepati janjinya untuk memenuhi harapan kita, asal kita mau bersabar. Ya, memang butuh kesabaran saudara. Berharap kepada Tuhan memang butuh kesabaran. Tapi ingat saudara, kenapa kita harus berharap kepada Tuhan dalam keadaan krisis? Kenapa kita tidak boleh berharap kepada materi, tidak boleh berharap kepada kekayaan, tidak boleh berharap saudara kepada manusia? Karena manusia terbatas adanya, tetapi kita harus
Amin. Pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Saudara mungkin kalau berharap kepada saya bisa saja kecewa. Saudara mungkin kalau berharap kepada saya bisa saja saudara mengalami hal yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau berharap kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau terjadi krisis dalam hidup kita, tetap berharap hanya kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Jangan berharap kepada manusia, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap eksis di tengah krisis? Yang kedua, yang keempat, yaitu percaya dan pegang janji Tuhan. Supaya bisa eksis di tengah krisis harus percaya, pegang janji Tuhan. Karena itu bisa menjadi kekuatan bagi kita. Karena banyak orang Kristen yang hidup saudara, yang tidak hidup berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan, tetapi hidup dikendalikan oleh situasi keadaan yang ada. Hidupnya tidak lagi bergantung pada Tuhan, tidak lagi percaya kepada Tuhan, tetapi dikendalikan oleh situasi kondisi yang ada. Itulah sebabnya banyak anak-anak Tuhan ketika mengalami masalah, mengalami kesulitan, mengalami krisis, mereka akan mudah sekali bersungut-sungut, mengeluh memodal, karena pandangan matanya hanya tertuju pada masalah persoalan, tidak lagi percaya kepada janji Tuhan, dan tidak lagi berpegang kepada janji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, meski telah menyandang status sebagai orang percaya, tetapi masih ada juga orang Kristen yang tidak memiliki iman dan percaya total kepada Tuhan. Ini banyak, saudara. Ya, sudah mengaku percaya, ya, sudah mengaku orang Kristen, tetapi tidak memiliki kepercayaan yang total kepada Tuhan. Mereka lebih cenderung mengandalkan uang, mereka lebih cenderung mengandalkan harta dan kekayaan, kepintaran dan kekuatannya sendiri. Tuhan tidak menjadi yang utama dalam hidupnya. Mereka berpikir bahwa dengan memiliki uang mereka dapat memiliki dan membeli segala-galanya. Saudara, kita memang butuh uang, ya, tetapi uang bukan segala-galanya. Ya, kalau memang uang segala-galanya, maaf saudara, orang kalau kita lihat pandemi, orang yang terkena COVID yang dipanggil oleh Tuhan, kalau dilihat secara finansial saudara, ya kuat sekali. Saya mendengarkan kesaksian kemarin ya di saya pelayanan beberapa hari yang lalu menceritakan seorang itu menceritakan tentang temannya punya segala-galanya, punya terkena COVID. Dia berkata kepada rumah sakit di daerah itu, dia bilang, saya sewa satu lantai karena yang kena dia, istrinya dan anak-anaknya kena. Dia sewa katanya rumah sakit satu lantai karena kaya sekali. Tetapi apa saudara? Uang tidak bisa membeli, rumah sakit tidak mengizinkan. Karena kalau dia sewa, nanti pasien yang lain mau taruh di mana. Akhirnya saudara harus tinggal di tempat yang sama dengan orang yang lain. Kita melihat ada orang-orang yang dipanggil Tuhan, ya, ada pengusaha-pengusaha yang punya segala-galanya, pejabat, secara finansial kuat, tetapi mereka tidak bisa membeli kesehatan. Banyak orang seperti sadar, nanti ketika sakit baru menyadari ternyata sehat itu mahal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mengandalkan uang, jangan mengandalkan harta kekayaan. Ketika terjadi krisis itu tidak bisa menjadi jaminan, tetapi andalkan Tuhan. Orang Kristen yang hidup karena percaya, memiliki keyakinan yang kuat bahwa ada Tuhan yang menyertai dan memiliki keyakinan tidak ragu atau bimbang terhadap janji Tuhan, maka orang-orang seperti inilah yang akan tetap eksis di tengah krisis yang akan terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini, baik saudara yang beribadah di rumah, ingat baik bagaimana supaya kita tetap eksis di tengah krisis. Yang pertama, kita harus fokus kepada Allah, jangan fokus kepada krisis. Yang kedua, kita diingatkan supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, jangan andalkan manusia, jangan andalkan harta kekayaan. Harta kekayaan tidak akan bisa memberikan jaminan bagi kita semua. Yang ketiga, tetap berharap kepada Tuhan, karena pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dan yang terakhir, percaya dan pegang janji Tuhan. Apa yang harus kita percaya dan apa yang harus kita pegang? Janji Tuhan apa yang harus kita pegang?
firman Tuhan, Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang beserta dengan kita. Janji apa yang harus kita pegang? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Aku gembala yang baik. Itu yang harus kita percaya, itu yang harus kita pegang. Saya yakin sekali ketika kita percaya dan pegang kepada janji Tuhan, kita akan tetap eksis walaupun kita sedang krisis pada hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, pandemi ini belum diberi kepastian kapan akan berakhir. Ya, mungkin masih panjang sekali, tidak ada jaminan. Tetapi saya yakin sekali, kalau kita siap, pandemi ini tidak akan mempengaruhi keyakinan kepercayaan kita pada Tuhan. Harus siap dulu. Siap sedia. Hanya orang yang siap sedia, saudara-saudara, yang akan kuat menghadapi krisis. Kalau dia tidak siap sedia, dia tidak akan kuat menghadapi krisis. Saya akhiri saudara dengan satu cerita. Yang ceritanya beda. Ya, seorang petani, dia memiliki saudara ladang, ya, dan ladang itu ada di pinggiran pantai. Dia mencari tenaga, mencari orang saudara untuk dijadikan tenaga bekerja di ladangnya dia. Tetapi sudah keliling-keliling ke desa satu, ke desa yang lain, tidak ada yang mau. Karena daerah itu sudah terkenal dengan ada masa-masa tertentu diterpa atau diserang oleh angin topan yang kuat sekali, diterpa oleh badai. Jadi tidak ada orang yang mau. Tiba-tiba saudara datang satu orang menawarkan diri. Secara fisik saudara kelihatan dia lemah, karena kurus rempeng saudara. Dia datang kepada Tuhan yang punya ladang itu, saya mau bekerja dan saya memberikan jaminan saya kuat, dia bilang. Bahkan saya bisa tidur nyenyak walaupun ada badai, walaupun ada angin kencang, saya bisa tidur nyenyak. Si pemilik ladang ini berpikir, mana mungkin orang sekurus ini bisa kuat sementara orang-orang yang lain tidak mau. Tetapi dia berkata, ya sudahlah, daripada tidak ada orang yang mau bekerja, mendingan dia saja saya tidur. Orang ini rajin bekerja besar, di ladang dia bekerja. Suatu ketika di malam hari ada tanda-tanda sesuatu badai akan menerpa. Kagetnya saudara pemilik ladang ini ketika dia datang saudara ke pekerjanya itu, pekerjanya lagi ngorok, lagi tertidur pulas. Dia marah dan dia berkata, kamu tidak tahu gak? Badai akan menerpa. Sudah ada tanda-tanda yang akan menerpa tempat kita ini. Kenapa kamu hanya tidur saja? Dia berkata begini kepada tuannya, bukankah sudah kukatakan dari awal bahwa walaupun ada badai, saya bisa tertidur nyenyak, saya bisa tertidur pulas. Mana saudara yang punya ladang ini? Dia keluar saudara. Ketika dia sampai di luar, dia lihat semua sudah tertata rapi. Ya, hasil panennya sudah disimpan semuanya. Rumahnya sudah dipalang dengan tembok-tembok yang begitu kuat. Ya, tidak ada lagi hasil panen yang ada di luar, semua sudah teratur. Dan si pemilik ladang ini berkata, pantas orang ini berkata, dia bisa tidur nyenyak walaupun ada badai, karena dia sudah siap terlebih dahulu menghadapi badai tersebut. Jadi dia bisa tidur nyenyak. Angin badai datang menerpa susah ladang itu. Orang itu bisa tertidur nyenyak karena dia sudah siap terlebih dahulu. Dia sudah menyediakan saudara. Dia sudah memperlengkapi dirinya, bahkan tempat itu, dan akhirnya tempat itu aman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita siap sedia mulai hari ini, pandemi mungkin belum akan berakhir, tetapi itu tidak akan pernah mempengaruhi kita, karena kita siap hari ini. Bersama dengan Tuhan, kita pasti kuat, kita tetap eksis walaupun di tengah krisis. Ingat, krisis tidak bisa mengubah Kristus, tapi Kristus bisa mengubah krisis. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.